Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran kali ini, pelajaran bahasa Sunda. Materi kali ini yaitu berkaitan dengan aksara Sunda. Tujuan dari materi itu yaitu untuk mengenal, kemudian mendalami dari aksara Sunda itu sendiri. Sepatutnya kita sebagai pelajar, khususnya yang tinggal di Jawa Barat, lebih khusus lagi orang Sunda, harus tahu dan harus mengenal aksara dan bahasa yang digunakan oleh orang tua kita dulu, yaitu aksara Sunda. Nah, aksara Sunda pertama kali ditemukan yaitu pada Prasasti Kawali di Ciamis pada masa pemerintahan Prabu Niskala Wastukencana yang memerintah pada tahun 1397 sampai dengan 1475, yaitu sekitar pertengahan abad ke-14 atau awal abad ke-15. Lalu kemudian selain pada Prasasti Kawali di Ciamis, juga ditemukan pada prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara, seperti diantaranya ada Prasasti Kebun Kopi 1, Prasasti Ciaruten, Prasasti Jambu, dan Prasasti Tugu. Nah, pada penemuan-penemuan ini lalu kemudian dilakukanlah penelitian oleh seorang Belanda yang bernama K.F. Hall. Beliau meneliti dari seluruh lingkup Nusantara hingga ke sebagian wilayah India. Karena K.F. Hall meyakini bahwa aksara Sunda yang ditemukan di Indonesia memiliki kemiripan dengan aksara-aksara yang ada di wilayah India. Lalu kemudian setelah penelitian tersebut dilakukan, dikembangkan, dan akhirnya pada tahun 2008 melalui SK Gubernur pada saat itu, aksara Sunda dikembangkan dan didaftarkan menjadi Direktori Aksara untuk Unicode, yaitu salah satu organisasi dunia di bidang aksara dan bahasa. Aksara Sunda sendiri yang dulu disebut sebagai aksara Ratu Pakuan memiliki beberapa golongan, dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada yang disebut dengan aksara Ngalagena. Aksara Ngalagena ini adalah aksara dasar yang terdiri dari 18 aksara. 18 aksara ini semuanya memiliki vokal A, yaitu K, Ga, Nga, Ca, Ja, Nya, Ta, Da, Na, Pa, Ba, Ma, Ya, Ra, La, Wa, Saha. Saya ulangi, K, Ga, Nga, Ca, Ja, Nya, Ta, Da, Na, Pa, Ba, Ma, Ya, Ra, La, Wa, Saha. Nah, sering juga aksara Ngalagena ini disebut dengan aksara Kaganga, karena di awalnya itu membentuk kata Kaganga. Kaganga, Ca, Ja, Nya, Ta, Da, Na, Pa, Ba, Ma, Ya, Ra, La, Wa, Saha. Lalu yang kedua yaitu aksara konsonan yang terdiri dari 7 aksara, yaitu Fa menggunakan F, Fa, kemudian ada K, Ki, K, lalu kemudian Fa, Fi, Fa, kemudian ada Sha, Xa tulisannya Sha, kemudian Za, 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 kemudian ada KHA atau K, dan yang terakhir SYA atau dibaca Sya, yaitu 7 aksara konsonan. Lalu kemudian juga ada aksara suara. Aksara suara yang terdiri dari 7 aksara. Aksara suara atau biasa disebut dengan vokal mandiri. Berbeda dengan vokal dalam bahasa Indonesia, terdapat 5 vokal, A, I, U, E, O. Nah, dalam bahasa Sunda terdapat 7 vokal. A, I, U, E, O, dan E. Ada E, dan E. Untuk E itu bentuknya E biasa, E dibacanya E, seperti untuk pengucapan atau penulisan kata kecil,
cepil, besar itu menggunakan e. Sedangkan untuk e itu huruf e Latin yang di atasnya terdapat tanda seperti kutip kecil atau tanda jabar gitu ya. Nah, sedangkan e itu adalah gabungan dari dua huruf antara e tanpa tanda dengan u. Bergandengan dia dibacanya e. E biasanya untuk penyebutan seperti beteng, pereng, beheng, hideng, dan lain sebagainya. Jadi sedikit seperti orang mau sendawa namun penekanannya lebih kecil. Lalu juga angka 1 sampai dengan 0 sampai dengan 9, dan yang terakhir yaitu rarangken. Nah, rarangken inilah yang berfungsi untuk membaca dan menulis aksara Sunda. Aksara ngalagena, aksara konsonan, angka maupun yang lainnya itu tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya rarangken. Rarangken inilah yang menjadikan aksara Sunda ini menjadi sebuah bahasa yang bisa dikomunikatifkan. Seperti ini lebih tepatnya.